Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi transkripsi dan translasi. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Untuk topik yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi terjadi di nukleosel eukariotik atau di sitoplasma sel prokariotik. Ini adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang ada dalam untai DNA. RNA, untai tunggal, dihasilkan dari proses transkripsi dari setiap gen. Sekuensnya sama dengan sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA, untai ganda. Untai DNA ini dikenal sebagai untai template atau template strand. Sedangkan untai DNA pasangannya sering disebut dengan untai kode atau coding strand. Transkripsi template DNA berlangsung dari 3 aksen sampai 5 aksen, sedangkan sintesis RNA berlangsung dari 5 aksen hingga 3 aksen. Selanjutnya adalah hasil dari proses transkripsi. Yang pertama adalah mRNA. mRNA adalah RNA yang merupakan salinan kode genetik pada DNA yang akan masuk pada proses translasi dan akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein tertentu. mRNA prokariotik tidak perlu diproses dan dapat langsung mensintesis protein. Akan tetapi pada eukariota, transkrip RNA yang baru ditranskripsi dianggap sebagai pre-mRNA dan perlu mengalami pematangan untuk membentuk mRNA. mRNA sendiri terdiri atas urutan nukleotida yang nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk kodon atau triplet nukleotida mRNA. Yang kedua adalah tRNA. tRNA adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses translasi. tRNA juga sebagai penerjemah kodon pada mRNA dengan membawa sekuen berupa antikodon. Pada manusia terdapat sedikitnya 50 jenis tRNA. Karena hanya ada 20 asam amino berbeda yang umumnya dibawa oleh tRNA, maka beberapa asam amino mempunyai lebih dari satu jenis molekul tRNA yang spesifik. Jadi, tRNA memiliki dua sisi. Satu sisi mengkode antikodon dan satu sisi lagi membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang akan diterjemahkan. Yang terakhir adalah rRNA. rRNA adalah RNA yang digunakan untuk membentuk ribosom, yaitu tempat terjadinya sintesis protein. Selanjutnya adalah tahapan proses transkripsi. Inisiasi transkripsi DNA. Inisiasi merupakan tahapan awal dari proses transkripsi DNA. Inisiasi disebut juga sebagai proses pelekatan atau pengikatan, di mana enzim polimerase RNA akan mengikat dua untai DNA untuk dikopi, dan RNA akan mengikat pada promotor yang berada di ujung akhir gen, di mana transkripsi ini akan dimulai. Promotor ini berfungsi sebagai tempat pengikat untuk RNA polimerase, serta sebagai penentu di mana proses transkripsi akan dimulai. Promotor juga akan berperan dalam menentukan helix DNA yang akan digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat molekul RNA yang baru. Elongasi transkripsi. Proses elongasi transkripsi protein dimulai ketika RNA polimerase memisahkan dua untaian DNA membentuk gelembung transkripsi. RNA polimerase kemudian menambahkan nukleotida ke untai mRNA yang sedang tumbuh, bergerak dari ujung 5 aksen ke 3 aksen atau dinamakan downstream, sementara membaca untaian DNA dalam arah 3 aksen ke 5 aksen dinamakan upstream. Saat RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA, menyebabkan terbukanya rantai heliks ganda dan memperlihatkan sekitar 10-20 bases sekaligus. RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen dari molekul RNA yang sedang terbentuk. Setelah sintetis RNA berlangsung, DNA kembali ke bentuk heliks ganda dan mRNA yang baru akan terlepas dari cetakan DNA. Setelah transkripsi selesai, RNA polimerase melepaskan mRNA dari DNA dengan bantuan sinyal terminasi. Pada sel prokariotik, transkripsi dan translasi dapat terjadi bersamaan. Sementara pada sel eukariotik, pre-mRNA yang terbentuk membutuhkan pemrosesan lebih lanjut sebelum translasinya. Kedua adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA menjadi rangkaian asam amino yang membentuk polipeptida atau protein. Dalam proses ini, hanya molekul mRNA yang diterjemahkan, sedangkan rRNA dan tRNA tidak mengalami translasi.
Translasi berlangsung di sitoplasma, tepatnya di ribosom yang tersusun dari rRNA dan berbagai jenis protein. Selanjutnya adalah hasil dari proses translasi. Hasil dari proses translasi adalah protein. Protein yang disintesis memiliki fungsi sebagai enzim, transporter, hormon, antibodi, serta dapat membantu fungsi penting keseimbangan cairan dan elektrolit, keseimbangan asam basa, produksi energi, pertahanan imun, pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel. Selanjutnya adalah tahapan proses translasi. Inisiasi translasi. Pada tahap inisiasi dalam proses translasi nantinya akan membawa mRNA, yaitu suatu tRNA yang akan menghasilkan asam amino baru dari polipeptida dan 2 subunit ribosom, di mana nantinya subunit ribosom kecil akan mengikatkan diri pada mRNA dan juga tRNA inisiator khusus. Subunit ribosom kecil ini nantinya akan menempel pada segmen ladder 5 atau upstream dari mRNA. Sedangkan pada segmen downstream dari mRNA terdapat kodon inisiasi atau AUG yang bertugas memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Pada tRNA inisiator yang akan membawa asam amino metionin akan melekat pada kodon inisiasi. Setelah penyatuan mRNA, tRNA inisiator dan subunit ribosom kecil serta pelekatan subunit ribosom besar akan dibawa oleh protein yang disebut protein inisiasi. Proses inisiasi ini juga dibantu oleh molekul GTP yang dihasilkan oleh sel, sehingga sintesis polipeptida nantinya akan dimulai pada ujung aminonya. Elongasi translasi. Pada tahap elongasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Tiap penambahan melibatkan beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, pengenalan kodon. Kodon mRNA pada tempat aseptor site ribosom berikatan dengan antikodon tRNA dengan membawa asam amino yang sesuai. Pada proses ini membutuhkan hidrolisis GTP. Yang kedua, pembentukan ikatan peptida. rRNA di subunit besar ribosom berfungsi sebagai ribozim untuk membentuk ikatan peptida. Proses ini menghubungkan polipeptida yang ada di tempat peptidyl site dengan asam amino baru di tempat aseptor site. Pada tahap ini, polipeptida lepas dari tRNA dan asam amino di ujungnya bergabung dengan asam amino yang dibawa tRNA di tempat aseptor site. Yang ketiga, translokasi. tRNA di tempat aseptor site yang berikatan pada polipeptida dipindahkan ke tempat peptidyl site. Saat RNA berpindah tempat, antikodon tRNA tetap berikatan dengan hidrogen kodon mRNA. Saat mRNA bergerak membawa kodon berikutnya ke tempat aseptor site, sementara tRNA dari peptidyl site bergerak ke tempat exit site dan keluar dari ribosom. Proses ini memerlukan energi dari hidrolisis GTP. mRNA dan ribosom bergerak bersama dalam arah yang sama dari ujung 5 aksen ke 3 aksen pada mRNA. Siklus ini akan berulang hingga polipeptida lengkap. Terminasi translasi mRNA terjadi saat kodon stop memasuki situs A ribosom. Dalam eukarita, faktor pelepasan ERF1 dan ERF3 membentuk kompleks ERF1 atau ERF3-GTP yang menginduksi pelepasan polipeptida. ERF1 juga merekrut faktor daur ulang ABCE1 yang menyebabkan disosiasi subunit ribosom dari mRNA. Setelah itu, kompleks pasca terminasi dibongkar untuk memungkinkan siklus translasi selanjutnya. Kesimpulannya, transkripsi adalah proses penyalinan DNA menjadi mRNA di dalam nukleus, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein di sitoplasma. Kedua tahap ini bekerja sama untuk menghasilkan protein yang penting bagi fungsi tubuh.